Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita terusaken kalau ini masih berkaitan dengan penguatan tauhid kita pada Allah, yang dimana ketika orang-orang kafirin itu punya pandangan atau punya keyakinan yang salah dan diingatkan tegas oleh Al-Quran mengenai tidak mungkinnya ada persamaan sifat makhluk pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah bersifat mukhalafatul lil hawadits. Pada akhir ayat kemarin disampaikan wa idza busyira ahadum bima daraba lirrahmani mathala dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Wong mereka orang-orang musyrik itu ketika diberitahu saja tentang dia punya anak perempuan tidak suka. Uniknya mereka malah menyatakan bahwa Tuhan punya anak perempuan yang namanya malaikat. Itu sungguh sangat tidak masuk secara logika atau secara etika. Sekarang kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awaman yansha'u fil khilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Waja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inasan ashahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Awaman hamzatul ingkari utawi dawu awaman. Hamzah niku hamzah ingkari, bertanya, tapi sebetulnya bukan pertanyaan yang perlu dijawab, tapi pertanyaan yang menunjukkan makna ingkar. Loh, seperti kemarin, lawang mereka aja diberitahu tentang anak perempuan wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, mereka sangat merah padam karena tidak suka. Sekarang kembali niki cara gampange mereka dikritik keras oleh Al-Quran. Bagaimana cara berpikir mereka itu? Wawawul atfi utawi wawu ataf iku wawawun utawi wawu iku wawul atfi, wawu ataf bijumlatin kelawan jumlah ayaja'aluna tegese apa to padha ndadekake sapa kufar lillahi maring Allah man ing wong utawa man maksud mriki ing anak wadon yan sya'u kang nyukulake apa man fil khilyati ing dalem pepaes azinati tegese pepaes wa utawi man iku fil khisami tetep ing dalem para padu ghairu mubinin kang ora bisa mertelake. Artinya alasan yang seperti itu sangat tidak logis. Pertama, mereka menyatakan anak perempuan itu bertentangan dengan etika atau kode etik mereka sendiri yang saat itu tidak menyukai
anak perempuan, tapi justru itu disandarkan pada kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus digojol mana? Ayaj'aluna lillahi may yasha. Terus apakah mereka akan menjadikan untuk Allah pada perempuan-perempuan yang berhias? Kok ero lek ngarani malaikat iku anak wedok, ero ta lek malaikat iku tahu maca. Atau mereka hanya berilustrasi membayang-bayangkan sendiri yang sekarang banyak terjadi ya. Mereka melukiskan yang namanya angel itu malaikat perempuan, wong wayu ono suwiwine dan sebagainya. Itu kan hanya ilustrasi bohong karangan-karangan akal-akal mereka sendiri. Apa mereka pernah menyaksikan seperti itu? Cara bahasa biasa kok sok tahu seperti itu gimana? Gini anak-anakku sekalian, kita itu membicarakan masalah itu teologi ya, urusannya dengan kemuliaan zat yang maha rahman, yaitu tentang ketuhanan. Itu hal yang sangat mulia bagaimanapun kita seorang hamba. Terus dengan cara logika yang serampangan seperti itu kan menjadi aneh kalau Tuhan disamakan dengan makhluk, atau kemudian menyamakan seakan-akan Tuhan itu ya seperti kita-kita yang hidup punya anak, punya ibu atau punya keluarga. Kalau kita baca surat Al-Ikhlas itu kan jelas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, temeriku jelas, lam yalid walam yulad. Tuhan itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Itu tegas sekali. Yang pada surat Al-Kafirun sampai ditutup bahasanya dengan bahasa lakum dinukum waliyat. Ya sudah, kalau mereka tidak bisa menerima ajaran yang seperti kita diajarkan, yaitu bertauhid dengan benar, ya sudah, lakum dinukum waliyat. Ketidaksamaan itu membuat kita dengan mereka berbeda di dalam masalah bertauhid. Kemudian ayo kita saling menghormati, ya wes kon ngono ya wis ngono, iku keyakinanmu, iku agamamu, saya seperti ini. Faham? Nah, wonten mriki nggih ditegasaken makaten. Ini untuk melengkapi sebuah argumentasi yang real buat kita agar kita bisa berpikir secara sehat. Apa wong-wong iku ngarani wedok? Itu apakah mereka memang tahu bahwa yang mereka namakan perempuan itu berkaitan dengan mereka berhias, bersolek? Itu kan memang dunianya perempuan. Terus mereka menyatakan seperti itu bahwa Tuhan punya anak perempuan, itu alasannya di mana? Itu enggak ketemu gitu loh. Faham? Jadi wong kan ngene aja. Wong ngarani barang itu, lek ngarani itu kan sing kudu pernah ambek yang dia bayangkan semestinya. Nggih napa mboten? Sama tak takoni, ngarani tembok iki warnane apa? Misalnya ini loh. Oh, ini coklat muda. Gitu. Kan itu sama bisa membayangkan dan realnya memang oh iya lek warna ngono iku dudu ireng. Paham nggih? Nggih. Dudu kuning misalnya. Dudu ijo. Itu namanya logika nalar yang sehat. Berarti dia bisa tahu oh itu warnanya seperti itu, berarti bukan hijau. Lah, tentang malaikat yang mereka tidak tahu jenisnya, bahkan kalau kita ngaji itu adalah malaikat itu tidak laki perempuan, tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak makan, tidak minum, kan seperti itu. Faham? Terus mereka berani menyatakan bahwa itu makhluk Allah yang namanya malaikat itu perempuan. Itu dari mana? Apakah mereka tahu ada malaikat yang berkelamin laki atau perempuan? Sama sangat paham. Wong lek ngomong lanang kan berarti dhek ono wedok, oh bedane lanang mbek wedok gini dan sebagainya. Itu kan karena dia tahu ada pembandingnya. Lalu sementara mereka berani menyebut bahwa malaikat itu anak perempuan Tuhan, itu pembandingnya apa? Apakah mereka pernah tahu saat malaikat berhias? Faham? Jadi sekali lagi anak-anak sekalian, jadi ngaji ini mengajak kita bertauhid secara benar, dan ketika ada hal-hal yang dimana itu merusak tauhid kita, itu secara tegas kita harus tahu sehingga kita tidak gampang melok-melokan
Santri gak ngerti, gak paham tentang tauhid, akhirnya ikut arus. Oh ngarani ini melok, ngarani ini belok, ngarani ini melok. Ini pentingnya ngaji di situ. Samping pemahaman yang lain, nomor satu ya masalah akidah ini harus benar. Jangan sampai keliru kita. Mulai awal dilatih kudu ngerti sifat-sifatnya Allah. Wallahu maujudun qadimun bagi mukhaliful lil khalqi bil itlaqi. Allah itu secara mutlak berbeda dengan makhluk. Fahim itu? Wa huwa fil khisami ghairu mubin. Mereka terlibat dalam suatu perdebatan yang tidak akan ketemu ujung pangkalnya. Artinya ilustrasi yang seperti itu tidak ketemu hujahnya, tidak ada dasar-dasarnya. Mudhirul hujjati tegese nyatane hujjah lidhu'fi krono apesiman anda saking hujjah bil unusati kelawan sifat wadon. Karena nopo menempelkan sifat, ya, memberikan nopo sifat perempuan pun mereka tidak punya alasan. Ujuk-ujuknya apa maneh disandarkan kepada zat Allah yang maha suci, yang maha mulia, yang itu tidak mungkin nopo ada sifat punya anak dan sebagainya. Sakit paham nggih? Ngene lho gamane iki. Dari segi mereka menyatakan perempuan saja itu sudah lemah. Kok tahu mereka kalau malaikat itu jenisnya perempuan? Misalnya dari situ saja. Terus kemarin dari segi etika mereka nggak suka, tapi mereka hal yang tidak suka malah diletakkan pada zat kemuliaan yang mereka sembah. Itu sudah tidak masuk akal lagi. Faham tuh? Lah pada hari ini justru akan ditegaskan lagi bahwa Allahu mukhalifun lil khalqi bil itlaq. Kalau Allah itu berbeda dengan makhluk secara mutlak, maka di sini digali lagi apa yang sebenarnya menjadi hujah mereka kalau mereka menyatakan pertama Tuhan punya anak tadi itu, kemudian apa hujah mereka menyatakan bahwa malaikat itu perempuan. Paham nggih? Muga-muga sing SMP barang ya paham. Karena ini mulai diajak berpikir ya napa sing koyo angel, tapi kita coba paparkan secara mudah supaya semuanya bisa paham betul dan bertauhid secara benar ya. Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Wa ja'alu lan padha ndadekake sapa kufar al malaikata ing malaikat alladzina kang utawi malaikat iku ibadur rahmani pira-pira kawulane zat kang maha rahman inasan ing wadon. Asyaidu apa to padha nekseni kabeh sapa kufar hadaru tegese padha tumeka kabeh sapa kufar khalqahum ing kedadiane malaikat satuk tabu moko bakal den tulis apa syahadatuhum penyaksiane kufar bi annahum kelawan setune malaikat iku inasun wadon. Wa yus'aluna lan bakal den takoni kabeh sapa kufar anha saking syahada fil akhirati ing dalam akhirat fayurattabu moko bakal den urutake alaiha ing atase syahada apa al iqabu siksa. Maka anak-anakku sekalian, cara berargumentasi yang menyesatkan seperti itu akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti mereka dimintai pertanggungjawaban apa yang menyebabkan mereka seperti itu. Apakah mereka menyaksikan ketika malaikat itu dijadikan? Tentu jawabnya adalah tidak. Faham? Ya. Napa malah dengan argumentasi mereka yang mereka bersyahadah bahwa malaikat itu punya jenis kelamin perempuan. Wa yus'alun, tentang hal ini mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti fi yaumil akhirah
dan ketika itu semuanya adalah pendustaan yang mereka buat sendiri, fayurattabul iqab, fayurattabu alaihal iqab, maka mereka akan menerima akibatnya. Nggih punika napa? Dukane atau siksane Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kula kali panjenengan iki sajangenipun dijak begitu mudahnya oleh Allah dengan rahmannya, dengan ajaran Islam yang diturunkan kemudian dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ajaran itu sampai sekarang kita bisa menikmati dengan ajaran Al-Qur'an. Kan isinya kan namun basyira wa nadhira. Kanjeng Rasul niku diberikan untuk memberikan hal yang menyenangkan, namanya basyira, kemudian memberikan peringatan agar kita tidak keliru, namanya nadhira. Anak-anakku sekalian, kemarin yang basyira contohnya adalah ketika kula kali panjenengan dipaparkan nikmat-nikmat Allah, apa itu bentuknya kejadian alam ini, semua alam yang ditata untuk kita ini, termasuk disebutkan adanya hujan, adanya angin, adanya hayawan, adanya tumbuhan, tanaman, bahkan diilustrasikan kemarin kita sehingga punya alat untuk bepergian, punya kendaraan dan sebagainya, yang sekarang itu bisa sampai sampean kali kula bisa menyaksikan dan merasakan. Napa sih kewajibane dikon eling lek iku nikmate Gusti Allah. Kemudian kita kembali kepada sebenarnya kula kali panjenengan iki didadekaken kali Allah kanggo memberikan kesaksian untuk semuanya itu, kemudian kita mengabdi dan taat kepada Allah. Coba sampean bayangkan, ketika itu ada pada diri kita yang kemudian kita disebut dengan orang muslim atau mukmin, memberikan sebuah motivasi untuk pengabdian kita pada Allah, apa yang kita dapatkan? Satu, ketika kita sekarang hidup saja sudah kita aman dan nyaman, tenang dan bahagia, Allah masih akan menjanjikan kebahagiaan yang lebih dari kebahagiaan yang sekarang kita rasakan. Ibu kebahagiaan hakiki, wal akhiratu khairun wa abqa. Yang kedua, kita diperingatkan dengan bahasa Al-Quran yaitu nadhira. Napa saking welase Allah dikai contoh-contoh, ojo sampai kita keliru di dalam memahami semuanya ini. Nikmat yang semestinya harus tetap menjadi nikmat dan akan kita nikmati nikmat ini sekarang dan akan datang. Ojo malah kita rubah sendiri dengan kebodohan kita, dengan ketidakmampuan kita, terus kita mengambil kesimpulan-kesimpulan sendiri yang salah. Maka Allah dengan kasih sayangnya memperingatkan, iki keliru. Kok lek duwe anggapan ngene-ngene tentang Allah, iki keliru. Akhirnya apa? Lek kita diberitahu zat yang maha alim, yang maha hakim, itu keliru. Berarti kita jangan mengambil jalan yang keliru. Faham tuh? Jadi sebetulnya memahamkan seperti itu ya, yang dimana Al-Quran ini adalah Al-Furqan, supaya kita bisa berpikir logis, cerdas, kemudian kita tahu. Dipikir ya apa, dilogikakan ya apa, dibimbing kali Al-Quran, malah kita padang bener. Oh iya, ternyata aku saiki paham. Apa sing dilarang Allah mesti merugikan. Apa sing diperintahkan Allah mesti kaya isoro, akhirnya membuat kita mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, lek pun ngoten pun gamblang kabeh. Akhirnya kita tahu dari ayat-ayat yang kita baca ini, oh iki basyira, oh iki nadhira, oh iki api, oh iki elek, iki lakonono, iki tinggalno. Termasuk seperti ini. Penegasan jelas, Allah wahda la syarikalah pun jangan sampai pernah muncul dalam pikiran kita mensifati Allah dengan sifat-sifat lemah yang ada pada manusia, dan jangan pernah membayangkan kemudian menyatakan bahwa Allah itu sama dengan keberadaan daripada
makhluknya seperti kita-kita ini. Sampai kebabasan orang Yahud menyatakan bahwa malaikat itu anak Tuhan, orang Nasrani menyatakan nabinya itu anak Tuhan. Niku diilingaken kali Allah, Islami ngajak jejeg ihdinas siratal mustaqim, ojo sampai pikiran seperti itu terjadi kembali. Faham? Sehingga anak-anakku sekalian lek jenengan pun paham sedayanipun kados mekaten, akhirnya itu bisa kita kembangkan. Kulo kali panjenengan ojo sampai duwe rasa sing macem-macem, sing iku isine rasa napa mawon bentuke sing bertentangan kali napa sing pun ditegasaken di dalam masalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketoto bagaimana etika yang benar, bagaimana pemahaman yang benar. Inilah syariat membimbing kula kali panjenengan. Harapannya semakin kita paham, semakin kita ngerti, maka kita akan semakin dapat cerdas memilih pundi sing harus kita lakoni dan pundi yang harus kita tinggalkan. Kalau sudah tahu orang itu kemudian taat menjalani yang harus dia jalankan sebagai bentuk perintah Allah, meninggalkan nopo sing keliru sing salah karena itu larangan Allah, niku sing disebut-sebut orang yang bertakwa kepada Allah. Mulane Quran diarani hudal lil muttaqin. Quran ini akan selalu membimbing, menyinari hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, harapannya kula kali panjenengan akhirnya ada dalam posisi seperti itu. Wa qalu law syaa'a ar-rahmanu ma 'abadnahum ma lahum bidzalika min 'ilmin innahum illa yakhrusun. Ma lahum bidzalika min 'ilmin innahum illa yakhrusun. Sing pada akhirnya tiang-tiang punika dengan menempelkan atau dengan menisbatkan yang seperti itu, yang mengira itu akan mengundang ridho dan kemuliaan Allah, tapi justru sebaliknya mereka mendapatkan murka, mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kula nate nyuntuhaken panjenengan ngaten ya. Wong niku lek ngawur, tiang niku lek bodho, terus tidak memahami yang seharusnya dia lakukan. Kula nate nyuntuhaken panjenengan nika ana raja mlaku ambek pengawal. Pengawal ini pengawal bodho. Raja keturun dirubung laler. Namanya pengawal setia karepe ingin mencari perhatian terhadap rajanya. Dia namanya pengawal kedekatannya raja. Cuma karena bodoh. Joko watu gede karepe diantem laler. Laler mencok di bathuke raja. Diblekno watune sak banter-bantere. Dudu laler sing mati raja. Krana napa niku goblok? Faham? Iya lek rajane mati. Lah lek rajane kuat gak mati. Meling si antemane gak sida didadekno pengawal. Kira-kira dhek ditahan bahkan kena hukuman. Pun ilustrasi ini sangat paham jenengan iki. Dhek karepe mulyakno nabine, karepe mulyakno malaikate, tapi keliru dengan kebodohannya itu menyamakan, oh malaikat itu luar biasa, malaikat itu hebat, dia orang dekat Tuhan, terus ngomongnya, oh itu anaknya Tuhan. Faham tuh? Niku kesalahan yang luar biasa sing dadi contoh kula kali panjenengan pun sampai keliru. Paham canggih. Lah enten malih setunggalane karepe hebat ngetop
oleh ngelem nabine sampai sundul, akhirnya ngarani nabi niku disendekno nang sifat anak dianggap anake pengen. Niku nggih salamane. Paham cak iki? Senaosa ya napa carane, itu hal yang tidak boleh dilalui berlebihan yang kemudian mengkaburkan daripada tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kados pesan Rasulullah, beliau menyatakan innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wa faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shaliha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Niki pesan kanjeng Nabi. Lek kon besok bakal kepingin kepanggih kali Allah, faman kana yarju liqa rabbih, carane dudu seperti itu. Berbuat sesuatu yang justru merusak imanmu. Falyamal amalan sholiha, ngamalo amal sing bener, sing soleh. Lah, amal sing soleh niku sing kados pundi? Temriku ditegasaken, lek ngamal sing soleh, ojo sampai ada indikasi yusyrik, kamu berbuat syirik kepada Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Jangan mensekutukan Allah dengan hambanya, satu pun jangan. Ojo ngarani nabi ku yo aneh-aneh padha ambek pangeran. Ojo ngarani malaikat aneh-aneh padha ambek pangeran. Fahim tuh. Malah lek wong sing gak paham maneh ngarani saking krasane awake cedhek ambek pangeran terus lali nang awake malah dianggap pangeran ana ning jero awake. Wis niku keliru kabeh mangke. Fahim tuh. Kan wonten wong ngoten niku. Niki paham-paham sing perlu dilurusaken dengan cara kita memahami tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki pesene Quran sing Kanjeng Nabi dikengen dawuh niku wala yusyrik bi ibadati rabbi ahad. Pun jangan sampai kita berbuat musyrik yang akhirnya bentuk-bentuk perlakuan kita itu adanya menyamakan Allah dengan makhluk. Faham? Niki anak-anakku sekalian, lek niki jatuh ketandur di hati sampean lan pikiran sampean, berkembang dalam semua lini langkah hidup dan kehidupan kita, maka sampean akan menjadi orang-orang sing sendeni nang Allah dengan cara yang benar. Syariat dilakoni, usaha ndungone nang Gusti Allah. Ono apa-apa balike nang Gusti Allah, tidak pernah kepada yang lainnya, karena dia beriktikad benar la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. Puniki mawon mugi-mugi enten manfaatipun. Al-Fatihah.